Bang, kenapa harus stoik? Sedang di agama kita sudah ada filsafatnya sendiri. Ini adalah pertanyaan yang menarik, dan ini sebenarnya adalah pertanyaan turunan dari pertanyaan yang lebih besar lagi, yaitu kenapa kita perlu belajar filsafat dan hasil pemikiran para filsuf? Saya akan mencoba untuk mengajak Anda untuk merenung dan menemukan jawabannya. Seperti dalam video saya sebelumnya, saya sangat menyambut baik gelombang populernya stoikisme di Indonesia. Karena ini bisa menjadi langkah awal untuk membumikan filsafat di Indonesia. Namun di sisi lain, fenomena banyaknya orang yang salah paham dengan stoikisme adalah salah satu cerminan bahwa mempelajari teori-teori filsafat dengan terstruktur dan sistematis masih belum bisa dijadikan topik cemilan dalam diskusi sehari-hari masyarakat umum di Indonesia. Tai, lu remehin gua. Bergesernya pemahaman tentang stoikisme menjadi toxic positivity adalah salah satu bukti nyata mentalitas masyarakat kita belum siap berfilsafat. Meski saya yakin tren hari ini mulai membaik dengan kehadiran ngaji filsafat dari Pak Faiz yang mempelopori kajian filsafat secara ringan dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Juga kehadiran guru gembul yang sukses memantik banyak diskusi di masyarakat tentang logika dan etika dengan pendekatan yang populis. Sebuah bangsa di mana semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan agama, ada kementerian agamanya, ada wisata halal di mana-mana, ada penegakan syariat di mana-mana, yang demo pakai sorban di mana-mana. Di negara yang seperti itu, ternyata pemersatu bangsanya itu adalah bokep. Munafik semuanya ternyata kalau seperti itu. Nah, kegagalan masyarakat kita dalam memahami filsafat biasanya disebabkan oleh faktor yang kita bisa sebut dengan lompatan nalar. Mempelajari materi pengantar filsafat adalah hal yang benar-benar membosankan dan menjengkelkan, tapi akhirnya saya mengerti mengapa itu menjadi penting. Fenomena yang terjadi hari ini tentang simplifikasi dari filosofi Stoa adalah salah satu contoh akibat dari adanya lompatan nalar yang keluar dari kaidah-kaidah berpikir filosofis. Dalam filsafat, kita mengenal tahapan berpikir yang terdiri dari epistemologi, ontologi, dan akhirnya aksiologi. Epistemologi yang berkaitan dengan cara kita memperoleh pengetahuan adalah langkah pertama yang sangat krusial. Tanpa memahami bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, kita tidak dapat melanjutkan ke ontologi, yaitu kajian tentang keberadaan dan hakikat realitas. Posisi aksiologi yang berisi nilai-nilai dan norma-norma etis seharusnya menjadi puncak dari hasil perenungan filosofis. Melompat langsung ke aksiologi tanpa memahami dasar epistemologi dan ontologinya hanya akan membuat kita kehilangan konteks yang penting untuk memahami nilai-nilai tersebut. Jangan heran dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa Indonesia didaulat menjadi negara paling religius di dunia, tetapi juga menempati posisi tertinggi dalam jajaran negara-negara terkorup dan terkotor di dunia. Ini menjadi paradoks, karena bagaimana mungkin di masyarakat yang dianggap religius tapi ternyata tidak linear dengan implementasinya. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara keyakinan dan tindakan yang mungkin disebabkan oleh lompatan nalar yang sama. Masyarakat Indonesia tidak asing dengan ritual-ritual peribadatan. Namun, banyak dari aktivitas peribadatan tersebut hanya menjadi rangkaian simbolis yang kosong karena tidak diimbangi dengan pondasi yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti kenapa kita harus beribadah? Apa esensi dari ibadah itu sendiri? Tanpa pemahaman yang mendalam tentang epistemologi dan ontologi, praktik ibadah ini menjadi kehilangan makna dan tujuan yang seharusnya menjadi pendorong untuk berbuat baik secara moral. Tong diajar filsafat, bisi gelo mun teu kataykan mah. Artinya, jangan belajar filsafat, nanti kamu bisa gila kalau kamu gak kuat, ujar seorang teman lulusan pesantren yang sedang memperingatkan saya. Ini tentu adalah bentuk kepedulian dari seorang teman. Meskipun sebenarnya saya gatel pengen remes mulutnya, saya coba memahami kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Pada zaman keemasan Islam, filsafat atau ilmu hikmah bukan barang langka bagi orang-orang Islam. Tokoh seperti Al-Farabi sukses membuktikan bahwa ada orang-orang yang membudayakan tradisi bernalar di kalangan muslim.
Namun entah bagaimana ceritanya, hari ini ilmu hikmah justru berbeda jauh dengan ilmu hikmah di era Al-Farabi. Ilmu hikmah yang seharusnya bergelut soal penalaran justru identik dengan hal-hal di luar nalar seperti bisa terbang, berjalan di atas air, menghajar orang tanpa menyentuh, dan menebak angka togel. Jika dari perspektif ini, maka wajarlah teman saya memperingatkan saya karena mungkin dalam bayangannya, jika saya terlalu mendalami filsafat, saya bisa saja tiba-tiba berdiri di atas rel kereta api dengan penuh percaya diri dapat menghentikan kereta dengan satu jari. Dalam video terakhir saya yang membahas stoicisme dan kesalahpahamannya, ada komentar menarik dari penonton. "Bang, kenapa harus stoik? Sedang di agama kita sudah ada filsafatnya sendiri." Pertanyaan ini membuat saya merenung sejenak. Iya juga ya, kenapa saya harus repot-repot mempelajari filsafat dan hasil pemikiran para filsuf? Sedangkan saya sudah beragama dan jelas ada tuntunan-tuntunan dalam agama untuk segala hal. Lalu saya teringat dengan ucapan Pak Fahrudin Faiz dalam salah satu kajiannya, bahwa benar banyak hasil pemikiran filsuf yang bertolak belakang dengan agama, dan tidak sedikit dari mereka yang memang ateis. Tapi itu tidak lantas membuat hasil pemikiran mereka tidak penting untuk kita pelajari. Kita hanya perlu mencocokkan pemikiran mana yang selaras dan pas dengan kebutuhan kita. Filsafat bukanlah agama yang memiliki konsekuensi pahala dan dosa jika kita mengambil sebagian dan mengabaikan sebagian lainnya. Ketakutan untuk mempelajari hasil pemikiran dari kalangan luar kelompok kita membuktikan bahwa kita tidak siap menguji kebenaran dan kebijaksanaan yang kita yakini. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa contoh kasus orang yang mempelajari filsafat dan akhirnya keluar dari keyakinan agama, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak filsafat. Seperti ketika Ibnu Rushd mengkonter Al-Ghazali dengan mengatakan bahwa sesuatu yang secara karakteristik dan esensial mampu memberikan manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena adanya fenomena bahaya yang terkait dengannya secara aksidental atau tidak sengaja. Analoginya sama dengan gunting yang bisa digunakan untuk membunuh, tidak lantas menjadikannya haram digunakan, karena ada manfaat lain yang lebih esensial seperti memotong kertas dan membuka bungkusan kopi sasetan. Begitupun filsafat, hanya karena ada beberapa orang yang tenggelam dalam kolam ateisme karena filsafat, tidak lantas menjadikannya dilarang. Selain itu, mempelajari hasil pemikiran para filsuf juga melatih kita untuk bernalar dan menemukan kebijaksanaan sejati atau makna hidup kita sendiri. Ada baiknya kita mengingat nasihat dari Al-Kindi dalam Al-Falsafah Al-Ula sebagai berikut. Kita hendaknya tidak merasa malu untuk mengakui sebuah kebenaran dan mengambilnya dari manapun dia berasal, meski dari bangsa-bangsa terdahulu maupun dari bangsa asing. Bagi para pencari kebenaran, tidak ada yang lebih berharga kecuali kebenaran itu sendiri. Mengambil kebenaran dari orang lain tidak akan menurunkan atau merendahkan derajat sang pencari kebenaran, melainkan justru menjadikannya terhormat dan mulia. Negeri kita butuh sosok-sosok seperti Pak Fahrudin Faiz dan Guru Gembul dalam jumlah yang banyak untuk bisa membumikan filsafat di tanah air. Hal ini menjadi penting untuk mengurangi kasus-kasus kematian karena santet dan penggerebekan babi ngepet. Konten-konten filsafat yang dikemas dengan ciamik dan relate dengan persoalan kekinian terbukti sukses menarik perhatian halayak. Buku seperti Filosofi Teras bisa menjadi rujukan bagaimana konsep yang abstrak dapat disederhanakan dan dibungkus semenarik mungkin agar langsung terasa dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Kalau kamu memiliki pertanyaan tentang apapun itu, tulis di kolom komentar dan kita akan bahas di video-video kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton konten-konten dari Celoteh Damar. Sampai jumpa di video selanjutnya.